العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita berjumpa lagi dalam kajian fikih di Masjid Al-Aman ini. Nah, kita memastikan secara perjalanan ini bahwa sholat itu merupakan ibadah yang paling penting dalam Islam. Dan seringkali kita nyatakan dalam keadaan di mana harusnya kita bepergian atau safar, baik karena untuk kegiatan dan keluarga saudara ataupun urusan lainnya. Jangan sampai ketika kami melakukan safar kita mengucapkan sholat dan yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Untuk itu kami berangkat dengan sholat ketika safar. Nanti kami akan memberi waktu untuk jamaah Senin dan yang berikutnya. Baik, bersama kita sudah hadir Al-Mukarram Ustaz Jazil dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kami mengucapkan Ustaz Jazil dan merupakan lulusan pesantren Al-Tauhid Purwokerto yang kemudian melanjutkan dan lulus di akhir Purwokerto, memiliki satu istri dan 3 orang anak. Dan saat ini aktivitas beliau adalah sebagai imam utama As-Sultan Mencetak kita berkata sampai. Baik, tidak berlama-lama saya persilakan kepada utama Ustaz Jazil dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن العظيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Sering kita melakukan safar, perjalanan jauh, baik itu karena tugas pekerjaan, silaturahmi ke saudara yang jauh, ataupun mudik ke kampung halaman, atau bisa juga safar dalam rangka liburan pekerjaan, tamasya, piknik dan sebagainya. Namun yang jadi masalah saat kita perjalanan, apakah kita masih mau menyempatkan untuk melaksanakan salat wajib? Kadang-kadang kalau kita di perjalanan, boro-boro kita mikirin sholat, ya. Kadang-kadang macetnya macet total lagi. Udah AC-nya panas, mobilnya macet, lapar, mikir segala macam, sehingga kadang-kadang sholatnya mungkin tahu-tahu sudah lewat waktu. Nah, kemudian dalam perjalanan ini, safar yang seperti ini, sesuai dengan surat An-Nisa dalam Al-Quran yang tadi saya sampaikan pada mukadimah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-shalah. Wa idza darabtum fil ardi, ketika kamu semua melaksanakan perjalanan atau berjalan di atas muka bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagimu an taqsuru minas sholati, untuk mengqasar salat. In khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru, jika kalian takut fitnah dari orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, dan sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata. Jadi ada rukhsah yang saat kita melaksanakan perjalanan, yaitu untuk mengqasar sholat. Yang tadinya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib tidak ya, sholat maghrib ya, sholat isya di 2 rakaat. Kemudian sholat qasar itu ada juga jamak. Jadi sholat jamak itu bisa dilakukan. Sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar, atau sholat asar dilaksanakan di waktu. Jika sholat asar dilakukan di waktu zuhur atau sholat yang pertama, maka ini disebut dengan jamak takdim.
Sedangkan kalau sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar, maka disebut dengan jamak takhir. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, saat kita safar, itu kita memenuhi syarat untuk mendapatkan rusuh atau tidak, Ustaz? Jadi, bolehkah kita misalnya dari Jakarta safar kemana, ke Japek ya? Cikampek. Boleh nggak kita jamak misalnya? Kan macet misalnya ya, dari Jakarta ke Japek musim arus balik atau musim mudik, kebetulan macet nih, berangkat dari jam 11 sampai Cikampek ternyata jam 4 misalnya, jam 4 sore. Boleh nggak dijamak? Itu ya. Kemudian kalau misalnya kita pergi keluar dari rumah, jalan keluar, kemana aja pokoknya, asal jalan aja, tahu-tahu berjalan menempuh dua waktu sholat, zuhur dan asar. Keluar dari rumah, dari Jakarta, keluar main loyong saja gitu ya, loyur gitu, jalan kemana entah tujuannya nggak jelas, tahu-tahu perjalanan menempuh sampai 2 sholat itu. Nah, bolehkah di situ kita melaksanakan sholat qashar atau jamak? Ternyata semuanya ada ketentuannya. Jadi kita tidak serta-merta keluar dari rumah pergi itu disebut safar dalam istilah fikih. Tapi kalau safar itu dalam fikih harus ada syarat-syarat yang memenuhi dari persyaratan fikih tadi. Pertama, jika kita ingin mendapatkan rukhsah tadi, jamak dan qashar, yang pertama adalah destinasi safar atau tempat tujuan yang akan kita tuju itu sudah diketahui. Ayyaqsida al-musafiru mahallan ma'luman. Jadi sebelum kita jalan keluar, kita sudah tahu nih kita mau kemana. Misalnya dari Jakarta mau mudik ke Jawa, sudah tahu kita mau ke Jawa. Nah, itu baru dikatakan safar dalam istilah fikih. Jadi sebelum kita berangkat keluar rumah, kita sudah tahu tujuannya dan jelas tujuannya. Dan itu tidak boleh kemudian geluyur-geluyur lagi gitu. Harus sampai di situ baru sudah sesuai dikatakan itu safar. Kemudian mempunyai tujuan yang jelas. Jadi tujuan safar ini apa? Apa sekedar ya jalan-jalan saja, atau silaturahim tadi, atau karena tugas pekerjaan, ini harus jelas. Tidak boleh kita keluar itu asal keluyur, yang penting dari sini sampai ke Jawa atau keluar pulau misalnya, itu nggak boleh. Jadi harus jelas tujuan safar itu. Kemudian mencapai 2 marhalah atau kira-kira 81 km. Ada yang mengatakan 89 km. Kan tadi ya, keluyur keluar dari rumah tapi jaraknya mencapai 81 atau 89 km. Boleh nggak qashar? Ya nggak boleh. Karena safarnya tidak jelas. Keluyur ya, apa mengembara gitu. Itu nggak boleh, nggak dapat ininya, nggak dapat rukhsahnya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, keempat ya, melewati batas tempat tinggal. Jadi misalnya kita mau melaksanakan qashar, itu harus keluar dulu dari rumah. Keluar dari rumah setelah melewati batas desa kita, atau setidaknya menemukan masjid di tetangga desa, itu baru boleh kita melakukan sholat qashar dan jamak. Jadi tidak boleh kita baru mau berangkat langsung, ini saya perkiraan perjalanan dari jam 11 sampai jam 4 sore. Ini jelas menabrak waktu zuhur dan asar. Daripada saya repot-repot mampir di jalan, saya sholat aja di rumah, langsung qashar dan jamak. Ini tidak sah, tidak boleh. Jadi harus perjalanan dulu, di tengah jalan baru melaksanakan sholat. Dan juga tidak boleh setelah sampai tempat tujuan, ya, tujuan pulang, ini khusus untuk kepulangan ya. Kalau kita misalnya dari Jawa mudik kembali ke tempat asal di sini, baru sampai rumah di Jakarta sholat qashar dan jamak, itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena musafir itu kalau berangkat, kenapa boleh di tempat tujuan?
Karena kalau berangkat itu ada batas waktunya. Jadi minimal maksimal 4 hari 4 malam. Jika misalnya kita ada berencana 3 hari 3 malam, maka kita boleh sholat jamak di tempat tujuan, ya, destinasi. Kemudian selama melaksanakan sholat itu dalam keadaan safar. Nah, ada lagi satu, perjalanan ini, safar ini tidak boleh maksiat. Jadi pertanyaannya begini, kalau kita liburan ke Bali, boleh nggak safar, boleh nggak jamak dan qasar? Ini tujuannya apa nih ke Bali gitu ya? Kalau di situ tujuannya untuk ya cuci mata, ya itu kan maksiat ya. Berarti ini tidak boleh. Baik, mungkin pengantar dari saya begitu Ustaz dari ini. Ya. Baik Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Demikian paparan awal tentang sholat ketika safar. Pastinya akan banyak pertanyaan dari jamaah. Izin Ustaz untuk pertanyaan awal dari kami, itu pembagian safar dan hukum-hukumnya gimana Ustaz? Adakah misalnya kita tadi maksiat, berarti safar kita hukumnya haram gitu ya Ustaz? Atau kita silaturahmi, atau misalnya bagian safar ketika dia umroh atau haji, itu gimana Ustaz? Hukum safar nih? Ya. Jadi safar itu hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya boleh. Nah, tapi ini terkait dengan sholat, terkait dengan mendapatkan rukhsah, nanti dia bisa nggak dapat rukhsah ini, itu yang menjadi masalah ya. Jadi kalau safar pada dasarnya boleh, tapi kalau tujuan maksiat apapun jelas kalau maksiat tidak boleh ya. Tapi hukum asal daripada safar adalah boleh, jaza. Nah, kalau misalnya kita safar, itu yang pertama untuk safarnya untuk tujuan maksiat ya. Al-hasi bisafar. Jadi memang dari awal ini tujuan safarnya untuk maksiat. Ya, ini dari tujuan awal maksiat saja sudah tidak boleh gitu ya. Niat dari awal niatnya maksiat gitu. Itu jelas tidak boleh. Kemudian dia juga tidak berhak mendapatkan rukhsah atau kemudahan tadi dalam melaksanakan sholat wajib. Nah, maksiat itu diantaranya ke dalam sebuah kitab disampaikan, misalnya adalah niat safar tujuannya untuk merampas harta orang lain. Jadi misalnya itu begal ya, kita safar kemana gitu, dari Jawa ke Jakarta, safar tujuannya mau begal di Jakarta, merampas harta orang lain. Ya, ini tidak boleh, dan jelas dia tidak mendapatkan rukhsah tadi. Kemudian ada orang yang dari awal tujuannya mubah. Mubah itu dalam arti ya safar yang diperbolehkan. Jadi safar misalnya untuk silaturahim, ya, untuk mudik atau untuk tugas pekerjaan, ini kan boleh. Dan ini dia diperbolehkan untuk muqashar dan juga menjamak sholat. Tapi kemudian di tengah jalan dia berubah tujuan. Misalnya di tengah jalan duitnya habis, kemudian niat ini saya kalau nggak nyolong nggak sampai rumah. Nah itu berubah haluan, berubah tujuan, jadi maksiat. Nah ini maka dia batal ininya, rukhsahnya batal sampai kemudian dia bertobat. Ya. Al-asi bisafar. Jadi dari awal dia perjalanan safarnya dia diperbolehkan, tapi kemudian di perjalanan berubah haluan dari yang tujuannya baik berubah menjadi maksiat. Kemudian yang ketiga, jadi ada 3 kategori. Orang yang berpergian dengan 2 tujuan sekaligus. Jadi dari awal itu sudah diniatkan saya mau misalnya silaturahim, tapi nanti di pertengahan jalan saya mau cari bekal dengan cara mencuri misalnya. Ini kan 2 tujuan sekaligus ya. Ini dari awal juga sudah ada maksiat dan juga sudah ada pemubahan kebolehan. Ini juga tidak boleh. Jadi ada 3 orang yang dia tidak bisa mendapatkan rukhsah tadi. Itu orang yang pertama, orang yang sejak awal dia tujuan safarnya adalah maksiat.
Dan yang kedua, yang tujuan awalnya baik, di tengah perjalanan dia berubah haluan untuk maksiat. Dan yang ketiga, orang yang punya niat dua sekaligus. Jadi dari awal niatnya saja sudah tidak boleh. Iya, mungkin gitu. Siap, terima kasih Ustaz. Silakan bagi jamaah yang ada pertanyaan, izin Ustaz mungkin satu pertanyaan bisa langsung dijawab aja. Boleh. Siap. Silakan. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah kalau untuk sholat sunnah tarawih itu apa bisa dilakukan pada saat kita melakukan sholat safar tadi? Yang pertama, lalu yang kedua, kalau misalkan kita pulang kantor dan pulang sore, kan 1,5 jam itu sampai rumah, jadi kita masih sama tapi misalnya ada sesuatu hal sehingga kita pulang ke rumah sampai rumah baru jam 8. Dan kalau kondisinya misalnya di tol dan bisa keluar Macet ya. nah itu kira-kira sebaiknya apa dilakukan? Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama, sholat sunnah rawatib apakah bisa dilaksanakan? Bisa, Pak. Jadi tetap seperti biasa, tetap melaksanakan sholat sunnah rawatib jika memang berkeinginan untuk sholat sunnah rawatib. Dan bagaimana ketika sholat jamak kan? Kalau sholat jamak kan itu misalnya jamak takdim, sholat dulu, itu kan nggak boleh dijeda-jeda ya, dan harus bermualah ya, berkesinambungan gitu. Kalaupun dia punya jeda, itu hanya sebatas kira-kira sholat 2 rakaat itu kan hanya sebentar sekali ya, atau hanya sebatas untuk mengambil wudu. Ya itu apa namanya? Maka bagaimana cara sholat rawatibnya? Kan ada misalnya sholat duhur ya kan? Kan sholat duhur, sholat sunnah rawatibnya ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah kalau sholat jamak takdim kan sholat duhur kemudian sholat asar. Nah terus sholat ininya apa sholat qobliyah asarnya gimana? Ya, nah itu pertanyaan begitu mungkin ya. Boleh sholat qobliyah asarnya dilakukan setelah dia selesai sholat yang kedua. Misalnya sholat maghrib dengan sholat isya. Setelah kita selesai melaksanakan sholat isya, maka baru kita melaksanakan sholat qobliyah isya. Itu boleh. Kenapa? Karena itu kan ada ini ya, ada ketentuan kalau misalnya kita terbiasa sholat qobliyah subuh, itu kan setelah subuh kita haram untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak ya. Misalnya kita subuh kesiangan karena mengejar jamaah, kemudian kita nggak sempat sholat qobliyah subuh, itu boleh melaksanakan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Niatnya bagaimana? Niatnya tetap dengan qobliyah, bukan diganti ba'diyah. Itu hanya melaksanakan waktunya saja yang berbeda. Jadi boleh ya bisa melakukan sholat qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib saat perjalanan. Kalau sholat qobliyah kan mungkin tidak ada ini ya, qobliyah zuhur kan mungkin tidak ada masalah karena dia dilakukan sebelum waktu zuhur. Nah kalau maghrib dan isya sama saja, boleh dilakukan kalau jamak takdim ya, tapi kalau jamak takhir kan bisa, karena jamak takhir itu boleh dijeda waktunya, yang penting masih dalam perjalanan. Kemudian misalnya pulang kerja, jaraknya berapa Pak? Nggak ada jarak ya, nggak ada jarak 80 kilo, misalnya dari sini ke Bekasi atau ke Cawang ya. Ini apakah boleh mengqashar? Ya. Secara syarat jarak dia tidak memenuhi syarat. Jaraknya tidak memenuhi jarak. Dulu saat saya pesantren dan kuliah, itu saya juga pernah membahas masalah ini dengan guru saya. Dulu itu perjalanan 80 kilo kan pakai unta ya zaman Nabi ya. Apa ada zaman Nabi mobil? Kan tidak ada. Perjalanan jelas pakai
Unta. Unta menempuh perjalanan 80 kilo, kira-kira butuh waktu berapa jam? Banyak waktu sholat yang dilewati. Ya, mungkin seharian ya, mungkin karena sama dengan kita jalan ya. Kemudian saya bertanya pada guru saya, nah sekarang dengan zaman semakin canggih, boleh nggak jarak itu dihilangkan? Kan 80 kilo itu kalau kita tempuh dengan mobil paling 2 jam. Kalau kita tempuh dengan pesawat berapa menit ya kan? Nah, jadi apakah syarat jarak ini masih berlaku? Ternyata sampai hari ini ulama-ulama mutakhirin, ulama modern ini masih tetap jarak itu berlaku, biarpun pakai mobil, biarpun pakai pesawat, tetap aja standarnya adalah 81 km atau 89 km. Lalu bagaimana sholatnya jika tadi untuk jamak tidak memenuhi syarat, untuk qashar juga tidak memenuhi syarat, maka alternatif yang paling mudah jika bisa maka berhenti. Nah, di tol nggak bisa berhenti. Kalau menepi di tepi jalan boleh nggak? Di bahu jalan? Nggak bisa ya. Tapi kalau di jalan umum bisa nggak menepi? Bisa ya. Di tol ya. Kalau di tol nggak bisa, pertama nggak boleh. Berarti kita jelas nggak boleh sholat ya, nggak boleh sholat di jalan tol. Ini jelas. Berarti bagaimana sholatnya? Yaitu sholat di dalam mobil, di dalam kendaraan. Nah, terus gimana menghadap kiblatnya? Sementara kita ke arah timur misalnya, dari Jakarta ke Bekasi. Itu kan kalau kita sholat di mobil menghadap timur berarti membelakangi kiblat. Jelas tidak boleh membelakangi kiblat. Karena apa? Syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat maka tidak boleh atau haram. Nah, terus kalau sedang nyetir misalnya, gimana sholatnya? Gimana Pak? Kalau sedang nyetir, sholatnya gimana kira-kira? Apakah takbir terus kita lepas setirnya dulu, Allahu Akbar, nyetir lagi? Itu kan? Jelas kita tidak bisa sholat secara sempurna seperti kita sedang di dalam masjid atau di tempat sholat. Bagaimana sholatnya kira-kira? Ini pertanyaan ya. Ini juga rumit ini. Saya pernah mengalami soalnya. Saya perjalanan dari Bekasi ke Tegal. Ini saya mau sholat di kereta. Kalau dari Bekasi ke Tegal itu kan kereta kemungkinan hadapnya timur barat ya. Kalau saya sholat misalnya menghadap kiblat, tinggal membelakangi kepala kereta menghadapnya gini, berlawanan dengan arah kereta. Kalau di kereta ini kita boleh sholat dengan syarat kita bisa berdiri, bisa ruku, bisa melaksanakan rukun-rukun sholat dengan sempurna. Nah itu saya nyari-nyari di kereta sampai nanya ke petugas, Pak, ada nggak tempat buat sholat? Nggak ada Pak. Waduh, gimana ini saya mau sholat? Nyari saya. Di sambungan itu kan ada space ya, di sambungan itu. Nah, di atas sambungan saya mau sholat. Nah ini begini. Ini kalau saya ruku sujud jatuh ini saya. Nyari lagi tempatnya, nggak ketemu. Karena sudah nggak ketemu, akhirnya apa? Akhirnya saya sholat sebisanya. Sholatnya bagaimana? Sholat lihurmatil waktu. Kalau dalam istilah fikih ada sholat lihurmatil waktu. Sholat lihurmatil waktu itu adalah untuk kita sholat untuk memenuhi waktu sholat, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Jadi kita sholat sebisanya. Misalnya sedang nyetir ya, begini. Kita niat sholat maghrib misalnya. Sholat aja sebisanya. Allahu Akbar, nggak usah takbir. Tinggal Allahu Akbar, takbiratul ihram, nggak usah takbir begini. Nanti lepas setir kecepatan 150 bisa oleng kan. Kemudian rukuknya bagaimana? Rukuknya semampunya. Tundukkan kepala sedikit, nanti sujudnya tundukkan kepala lebih, tunduk lagi. Nah itu namanya sholat dihormatil waktu. Tidak perlu wudu, jadi nggak perlu wudu, nggak perlu apapun. Yang penting masuk waktu sholat dalam keadaan seperti itu. Sholat di dalam kendaraan yang tidak memungkinkan rukun-rukunnya terpenuhi, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka
sholat sebisanya dengan niat sholat dihormatil waktu. Nah, nanti setelah sampai di rumah, kalau waktunya sudah habis berarti kita ulangi sholatnya dengan sempurna. Itu sholat qadha. Misalnya yang ditinggalkan tadi maghrib, maka qadha sholat maghrib di waktu isya. Itu alternatifnya. Jadi ada kita sholat di pesawat, sholat di kapal, sholat di kereta api, sholat di kendaraan, itu seperti itu. Kalau di pesawat masih bisa nih, karena katanya saya nggak pernah menjumpai pesawat seperti itu ya, karena cuma sekali naik pesawat. Jadi di pesawat katanya ada ruangan khusus untuk sholat, itu kan bisa dilakukan menghadap kiblat juga bisa dengan kita ijtihad menentukan arah kiblatnya, dan juga bisa wudu, bisa ruku, bisa sujud dengan sempurna, maka boleh dilakukan. Jadi intinya kalau kita di dalam kendaraan itu masih bisa melakukan sholat dengan sempurna, rukun dan syaratnya, maka kita bisa mengerjakan sholat itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya tadi solusinya dengan sholat yang berhormatil. Ini terbaik. Ada pertanyaan lagi, silakan. Satu lagi kayaknya karena waktu kita sudah di jam 1. Ya, sama. Jadi naik pesawat, di waktu asar ya. Nah, jadi ada lokasi itu kemudian dan lalu juga sampai pun itu bisa bisa. Di tempatnya itu. Ini ada apakah yang terbaik itu bisa pasal dari pesawat atau ada lokasi kita lakukan dari. Nah, berarti tadi pertanyaannya naik pesawat sudah masuk waktu asar. Kalau misalnya di waktu asar itu sudah naik pesawat, kan di pesawat itu kan tadi saya sampaikan masih bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Nah, maka kalau selagi kita masih bisa melakukan sholat dengan sempurna dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka kita dianjurkan untuk atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu di atas pesawat. Karena masih bisa, pokoknya selagi kita masih bisa melaksanakan sholat di kendaraan dengan sempurna, maka kita harus sholat di kendaraan. Kecuali memang tidak bisa kayak di bis kota misalnya, antar provinsi misalnya ya, itu kan tidak ada space untuk sholat, tidak ada apa. Nah itu maka diperbolehkan untuk sholat tadi sebisanya. Tapi kalau misalnya ternyata di pesawat, ya mungkin pesawat entah kelas ekonomi atau kelas apa, tidak ada ruangan khusus untuk sholat, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, maka ya tadi alternatifnya adalah sholat dihormatil waktu. Ya, jadi sholat asarnya pakai dihormatil waktu. Nanti setelah sampai tujuan, kerjakan sholat asar di tempat tujuan. Sementara untuk sholat maghrib dan isyanya bisa dijamak di tempat tujuan. Di sebelum, kalau misalnya kembali berarti sebelum sampai rumah sudah sholat dulu. Kalau sudah sampai rumah, ini jangan sampai rumah baru sholat. Itu namanya nanti jadi kotor ya. Nah, ada ulama yang memang berbeda pendapat. Kalau misalnya kita di kendaraan tidak bisa sholat sama sekali, kayak pokoknya sama sekali tidak memungkinkan untuk sholat, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid? Lihurmatil waktu. Tidak perlu lihurmatil waktu. Jadi apa? Nggak sholat, sama sekali nggak sholat. Tapi langsung nanti sampai di rumah diqadha. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak wajib sholat karena
tidak ada tidak memenuhi kewajiban untuk sholat, tidak bisa untuk melaksanakan sholat, maka tidak perlu sholat di kendaraan dan juga tidak perlu mengqadha. Tapi dalam fikih kita selalu mengikuti pendapat yang tidak wajib sholat sama sekali, kan nggak cocok lah buat kita. Jadi kita ikuti pendapat yang tadi dihormati waktu, jadi sholat sebisanya, nanti setelah sampai tujuan kita qadha, dan yang masih bisa kita qasar dan jamak tetap kita laksanakan qasar dan itu jamak. Izin jamaah semua karena memang waktunya sudah lebih dari jam 1, mohon maaf. Bagi yang belum berkesempatan memberikan pertanyaan, kami haturkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kajian ini paling tidak memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Kami mohon maaf jika banyak terjadi kekurangan. Kita berjumpa lagi di kajian Kamis mendatang dengan tema yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.